drainasenya terkait apa saja gitu ya. Ini kan 2 SKS ya, terus referensi utamanya nanti Ibu buku-bukunya banyak sih ya tentang ini selain PPT Ibu ya. Buku-buku yang jadi pegangan nanti akan Ibu share ya di GCR. GCR-nya kan udah ada ya? Sudah, Ibu. Nah terus eh, CP4-nya ya. Jadi nanti kalian setelah belajar drainase itu diharapkan mampu merancang solusi untuk sistem, komponen atau proses teknik sipil yang kompleks untuk memenuhi kebutuhan dengan mempertimbangkan keselamatan, kesehatan, ekonomi, sumber daya lokal dan lingkungan ya. Jadi di sini kalian ini mata kuliah drainase ini udah bukan mata kuliah basic ya, kita bilang basic science, mata kuliah terapan ya. Jadi nanti kalian juga akan belajar kenapa kok milihnya seperti ini, kenapa kok ini. Jadi banyak kenapanya gitu ya. Nah ini capaian pembelajaran. Jadi ini nanti diharapkan kalian dulu seperti ini ya. Jadi OBE itu sebenarnya tuh udah nggak ada IPK 4, IPK 3, IPK 2 itu nggak ada. Tapi yang ada kalian bahwa sudah lulus CP4 ya. Nah CP4 ini sendiri juga ada terdiri dari capaian pembelajaran mata kuliah. Ini ada CPMK 1, CPMK 2 ya. Yang di sini mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan syarat dalam perancangan ekodrain. Terus yang kedua, mahasiswa mampu menghitung dan menentukan alternatif perancangan ekodrain. Nah, jadi ini alternatif. Makanya nanti alternatif ya ekodrain. Coba yang drainasenya ini yang Ibu tekankan di sini adalah drainase berwawasan lingkungan gitu ya. Di sini. Nih. Mata kuliah ini bertujuan ya di deskripsi mata kuliahnya. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan secara menyeluruh mengenai perencanaan drainase perkotaan yang berwawasan lingkungan dan berbasis masyarakat. Secara umum, perkuliahan drainase terbagi menjadi 3 materi besar, yaitu konsep drainase perkotaan berwawasan lingkungan, perhitungan debit banjir rencana atau analisis hidrologi, dan perhitungan dimensi saluran rencana dan bangunan resapan atau analisis hidrolika. Ya, nanti biasa ada 16 kali tatap muka, termasuk UTS dan UAS. Ya. Sebenarnya OBE itu udah nggak ada UTS UAS lagi ya, tapi kita masih menganut itu ya untuk melihat gitu ya saringan pertama gimana UTS-nya gitu ya, kemampuan kalian di saringan pertama gitu bagus apa enggak gitu, terus nanti baru UAS-nya gitu ya. Nah ini di sini ya nanti akan dibagikan juga ke kalian. Jadi nanti ada tugas, ada 2 tugasnya, tugas ada 3 ya, tugasnya ada 3 nih ya, 3 tugasnya. Ya, tugas 1 menjelaskan secara detail teknologi ekodrainase. Nanti tugas 2-nya analisis hidrologi. Yang ketiganya analisis dimensi saluran. Ya, gitu. Tapi kalau secara ini tugas itu 20%, UTS 40%, UAS 40%. Nah, nanti UTS UAS itu nanti akan disebarkan ya, ada yang ke tugas juga ya, jadi gitu. Ya. Hmm. Oke, ya. Jadi drainase ya, definisi umum drainase ya. Jadi kalau secara umum drainase itu adalah sistem pembuangan air lebih dan air limbah ya, berupa buangan air dari daerah pemukiman, industri dan kegiatan usaha lain, dari lahan pertanian dan lahan terbuka lain, dari badan jalan dan perkerasan perumahan lainnya ya. Nah, jadi luas ya drainase. Nah, memang yang akan diajarkan oleh Ibu lebih menjurus lagi, lebih spesifik lagi, yaitu drainase perkotaan. Ya. Apa tujuan dan fungsi sistem drainase perkotaan? Jadi kalau kalian lihat ya di sini banjir, ya, di sini ada genangan, gitu ya. Ini banjir, genangan, terus di sini ada saluran drainasenya, gitu ya. Nah ini, di sini tujuan dan fungsi sistem drainase perkotaan adalah mengalirkan kelebihan air di suatu kawasan, ya, jadi dari suatu kawasan baik berasal dari air hujan
air buangan maupun kelebihan air lainnya. Ya, jadi kalau kita tahu air hujan, ya, air buangan misalkan dari pabrik-pabrik, gitu ya. Kelebihan airnya misalkan dari misalkan di situ ada apa namanya tambak dan lain sebagainya, gitu ya. Tapi biasanya kalau di perkotaan lebih banyaknya dari air hujan atau air buangan yang biasanya dari industri, ya. Nah, drainase perkotaan adalah drainase di wilayah kota yang berfungsi mengendalikan air permukaan, sehingga tidak menimbulkan genangan yang dapat mengganggu masyarakat serta dapat memberikan manfaat bagi kegiatan manusia. Ya, yang dimaksudkan daerah genangan adalah kawasan yang tergenang air akibat tidak berfungsinya sistem drainase. Ya, jadi ada daerah. Jadi sebenarnya banjir dan genangan itu dua kata yang berbeda ya. Tapi kalau orang melihatnya dua-duanya terendam air. Tapi sebenarnya secara definisi banjir dan genangan itu berbeda, ya. Nah, nanti Ibu terangkan apa bedanya. Nah, bangunan pelengkap adalah bangunan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan dan daerah curam. Bangunan tersebut contohnya seperti gorong-gorong, ya, pertemuan saluran, bangunan terjun, jembatan atau talang, ya, street inlet. Itu kalau di pinggir jalan tuh ada yang lubang-lubang kecil tuh, ya, itu namanya street inlet, pompa atau pintu air, ya. Kalau gorong-gorong biasanya di persilangan, ya, persilangan jalan gitu dengan saluran drainase gitu, ya. Nah, ini pengertiannya dulu ya. Sistem drainase utama adalah sistem drainase perkotaan yang melayani kepentingan sebagian besar warga masyarakat. Ya. Nah, kalau sistem drainase lokal adalah sistem drainase perkotaan yang melayani kepentingan sebagian kecil warga masyarakat. Ya, jadi ini misalkan sistem drainase lokal itu yang langsung di depan rumah kita, gitu ya. Misalkan di dalam suatu kompleks ya atau perumahan, gitu ya. Nah, ini. Studi terkait adalah studi lain yang terkait dengan kegiatan drainase seperti hidrologi, topografi, geologi, dan geografi. Ini enggak, ya. Nah, zonanya, ya. Jadi tadi kan ada kata-kata kota, tadi drainase, kata-kata kota. Jadi kota ini, ya, terdiri dari klasifikasinya ini ada 4, ya. Kota metropolitan adalah kota yang mempunyai penduduk antara lebih dari 1 juta jiwa. Kalau kota besar penduduknya 500.000 sampai 1 juta jiwa. Kalau kota sedang 100.000 sampai 500 jiwa. Kota kecil adalah penduduk dengan 20.000 sampai 100.000 jiwa. Ya, ini. Kalau dilihat dari jumlah penduduknya, ya. Tapi sebenarnya kota metropolitan tuh ada lagi sih sebenarnya, bukan dari jumlah penduduk aja, ya. Nah, ini kalau kita lihat skema sistem drainase perkotaan, ya. Jadi ini kalian lihat ini apa namanya? Ini wilayah kotanya, ya. Terus ini yang dari yang paling kecil ya, Ibu sebut nih, paling kecil ini saluran tersier nih. Nih ya, saluran tersier. Nah, saluran tersier ini ya dari perumahan ya. Dia berkumpul membentuk jadi saluran sekunder, ya. Nah, nanti saluran sekunder ini akan membentuk lagi jadi saluran primer, ya. Primer nih ya, saluran primer, ya. Nah, di sini ya, kalau kalian lihat ini akibat genangan air hujan. Kenapa demikian? Ini karena air permukaan ya, air hujan yang menjadi aliran permukaan, kalau kalian masih ingat hidrologi ya, tidak dapat ditampung oleh saluran drainase atau bangunan-bangunan drainase yang ada di wilayah ini. Jadi dia kapasitas sistem drainasenya tidak bisa menampung air hujan, ya, sehingga terjadi genangan, gitu. Nah, biasanya di sini kalau kalian lihat ada kolam retensi, ya. Ini kolam retensi ini air dari drainasenya dikumpulkan dulu nih di kolam retensi, ya, dikumpulkan di kolam retensi. Nanti kalau sudah baru dibuang ke
badan air penerima. Ini maksudnya sungai, ya, sungai. Nah, di sungai itu biasanya ada pengendalian banjir atau flood control, ya. Pengendalian banjir itu sedemikian rupa, usaha-usaha yang dilakukan sedemikian rupa supaya air sungai tidak meluap, ya. Jadi beda, ya. Pengendalian banjir itu usaha yang dilakukan supaya air sungai ini tidak meluap. Tapi kalau drainase ini usaha yang dilakukan supaya air permukaan bisa tertampung. Beda ya? Beda ya? Oke, ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, ini sistem drainase utamanya, ini makro drainasenya nih. Ya, jadi ini contohnya nih, makro drainase utamanya adalah di dalam sistem drainase lokal. Ya, kalau sistem drainase utamanya adalah major drainage, ya. Kalau ini minor, biasanya dibilangnya minor drainage, ya. Jadi ini di dalam sini, ya. Kumpulan-kumpulan sistem drainase lokal adalah makro drainase, ya. Jadi kalau sungai itu biasanya kita bilangnya flood control, ya, pengendalian banjir. Tetapi kalau saluran-saluran drainase sama bangunan drainase itu drainase, gitu. Sampai sini paham dulu nggak perbedaan sistem drainase sama pengendalian banjir? Paham, Bu. Paham ya? Oke, ya. Nah, ini ya. Ini tadi ini ya sistem drainase lokal. Nih, yang ini sistem drainase lokal ya. Jadi ini blok-blok misalkan perumahan-perumahan ya. Terus ini sistem jadi kita ada dua. Kita mengklasifikasikan saluran drainase itu ada macam-macam. Ditinjau dari fungsinya. Dia sistem drainase lokal sama yang utama, ya. Jadi lokal ketemu jadi utama. Tapi bisa juga jadi saluran tersier, ya, saluran tersier kumpul jadi saluran sekunder, terus nanti terakhir saluran primer kumpul menjadi saluran primer, baru kemudian ke sungai, ya. Itu kalau dari tingkatannya, ya. Nah, ini sungai ini tadi flood control, ya. Jadi kalau suatu sistem drainase lokal itu atau minor urban drainage itu suatu jaringan sistem drainase yang melayani suatu kawasan kota seperti kawasan pemukiman, kawasan komersial, perkantoran, industri, pasar dan pariwisata. Jadi areanya sekitar 10 hektar, ya. Di sini siapa yang menjadi tanggung jawab pengelolaan sistem drainase lokal? Biasanya masyarakat, ya. Jadi apa tuh namanya? Pengembang atau instansi pada kawasan masing-masing, ya. Ya, jadi sendiri, ya. Jadi apa namanya? Jadi tidak dibiayai pemerintah, ya. Jadi yang mengelola langsung masyarakat sendiri, ya. Nah, kalau yang sistem drainase utama ini secara struktur ini terdiri dari saluran primer, ya, yang menampung aliran dari saluran sekunder, terus saluran sekunder menampung dari saluran tersier, saluran tersier yang itu dari lokal-lokal itu, ya, yang langsung dari perumahan-perumahan ini. Nah, ini kalau dia ini, ya, ini yang mana nih? Yang minor ini yang biru-biru, ya. Terus yang coklat ini yang major, ya. Nanti semua dibuangnya terakhir ke sungai. Ya, ini udah ini oke, ya. Terus kalau selama ini yang dikenal, ya, dengan komponen sistem drainase itu ada apa aja? Saluran drainase, gorong-gorong, bangunan terjun, sifon. Saluran drainase kalian tahu, ya. Kalau gorong-gorong kalian tahu, pernah lihat? Nih, gorong-gorong. Gorong-gorong, ya. Ini saluran drainase, ini gorong-gorong. Terus ini bangunan terjun nih, ya. Terus kalau ini sifon. Ya, jadi ini saluran, terus kok kayak bentik itu salurannya, terus dia di sana lagi muncul, ya. Terus ini ada pintu air, tuh ini ada stasiun pompanya juga, ini ada trash rack, terus ada kolam, ya. Nah,
ini yang selama ini dikenal orang komponen sistem drainase ya, tapi sebenarnya ada sistem drainase lagi yang lain yang tadi ya, yang berwawasan lingkungan ya. Kita bilang teknologi ekodrainase. Apa aja ya, nanti akan diterangkan ya. Nah, tapi sekarang gini, kenapa sih kok sekarang itu sering terjadi genangan gitu ya, kalau hujan gitu ya, terjadi genangan. Tapi nanti kalau musim kemarau kayaknya berlimpah gitu ya, banjir, genangan gitu ya. Tapi nanti kalau musim kemarau kekeringan gitu ya. Kan kalau kita mikir-mikir kok lucu ya, waktu musim hujan berlebih-lebih, waktu musim kemarau kekurangan-kekurangan gitu ya. Kalau seperti kayak kita menabung gitu ya. Waktu eh, misalkan kalian dapat uang saku di setengah bulan pertama, waduh, begitu dapat uang bulanan dari orang tua, setengah bulan pertama, wah boros, ya, dia habis-habisin. Terus yang setengah bulan terakhir kekurangan. Gitu. Nah, kita kan mikirnya gimana? Harusnya jangan boros, ya, jangan boros. Ada yang ditabung, kita ditabung dulu nih. Yang setengah bulan ditabung dulu. Nah, sebenarnya prinsipnya air hujan juga begitu, ya. Nah, tapi penyebabnya tuh apa ya ini? Kuncinya utama tuh pertumbuhan penduduk, ya. Dengan bertambahnya penduduk, satu, pasti ada perubahan tata guna lahan, ya. Perubahan tata guna lahan untuk apa? Biasanya untuk apa? Apa aja coba? Kalau ada pertumbuhan penduduk, nambah penduduk, berarti biasanya perubahan tata guna lahan tuh untuk apa coba? Pemukiman. Perumahan. Ya, perumahan. Terus apa lagi? Apa lagi? Selain perumahan apa? Ada apa lagi? Pabrik. Oke, itu mungkin di perkembangan industri ya. Tadi oke, pabrik, ya. Terus apa lagi? Ya pasti kan ada perumahan, pasti ada pasar ya, fasos, fasum, ada rumah sakit, ada pasar, ada perkantoran, ya kan, pusat perbelanjaan, Sekolah. ada jalan, ya kan? Itu kan semua merubah tata guna lahan, ya. Cuma memang yang kalau ibu pikir, nah waktu itu kan mau nggak mau pertambahan penduduk itu nggak bisa di-stop kan, ya. Orang perlu rumah, orang perlu sekolah, orang perlu pasar, orang perlu rumah sakit, jalan perlu dikembangkan dan lain sebagainya ya, fasos-fasos ya. Tapi hanya perencanaannya pada saat itu ya tidak eh, tidak bijaksana ya, tidak apa ya, nggak pinter gitu ya. Nah, karena apa coba? Karena kita membangun rumahnya secara horizontal. Tahu ya horizontal maksudnya ya? Tahu. Tidak vertikal. Tidak vertikal. Jadi kalau ibu lihat kayak di Cina gitu ya, di Cina itu ada suatu daerah dikembangkan gitu ya, dia udah kota baru gitu ya, daerah baru gitu, daerahnya itu hanya 30% yang dipakai untuk ini, yang 70% tetap harus hijau, ya mereka semua buatnya vertikal, vertikal, vertikal seperti itu gitu ya. Nah ini, nah terus sudah gitu, selain itu ya, nah dengan adanya apa namanya, nih ya nih lihat kepadatan penduduk nih kalau kalian lihat nih ya, Jakarta Jawa Barat nih paling padat nih ya ini yang kuning-kuning nih yang paling nggak padat ya, ini Sulawesi Selatan sama Sulawesi Utara nih udah mulai, tapi ini orange ya Jawa ya, jadi kalau kita lihat tidak merata ya, makanya kenapa harus ada transmigrasi ya. Oke ya, nih perubahan tata guna lahan nih. Nih DKI Jakarta tahun 1972 nih masih banyak hijaunya gini nih. Ya. Dalam waktu berapa tahun nih? 1998, dalam waktu 26 tahun. 26 tahun langsung kayak gini. Ya. Terus nih dalam waktu 4 tahun, wow. Ini ya. Padat banget. Ya. Nah, ini ya. Nih. Kalau kalian lihat itu kan tadi Jakarta, ya, populasinya, ya,
di kota segini, ya di luar kota 64. Sekarang berbanding terbalik, ya. Kalau sekarang mungkin udah hampir sama ya. Kalau ini kan diramalkan tahun 2050 udah berbanding terbalik. Kalau sekarang mungkin tahun 2025 itu sama kali ya di ini. Nah, ini aja 2010 aja udah hampir sama nih. Ya. Persentasi yang tinggal di kota sama di desa, ya. Nah, ini semua ini masalah ini, ya. Nah, itu tadi, ya. Satu, pertumbuhan penduduk itu kuncinya tadi di perbutuhan penduduk kan, ya. Menyebabkan adanya kebutuhan pemukiman, perkantoran, perdagangan, dan lain-lain meningkat. Tuh, ya itu dari lahannya. Nah, terus dari ini kebutuhan airnya, ya kan, kebutuhan air bersihnya meningkat kan untuk minum, untuk MCK ya, mandi, cuci, kakus, gitu kan, meningkat juga kan, ya. Ini kan ngambil dari mana nih? Dari sungai, dari air tanah ya, karena sungai sekarang sungainya udah tercemar, ngambilnya dari mana? Dari air tanah. Air tanah tadinya yang diambil air tanah dangkal. Sekarang air tanah dangkal juga sudah tercemar karena polusi dari sungai gitu ya. Jadi air tanahnya air tanah dalam ya, sampai puluhan meter, sampai ratusan meter ya yang diambil. Terus ini produksi limbah cair dan padatnya ya, produksi limbah cair itu ya dari itu MCK itu ya kan, orang mandi, cuci, kakus, terus padatnya itu sampah-sampah. Ya ini yang problematik di daerah kota ya, daerah yang padat penduduknya ya. Nah, masih ingat daur hidrologi, siklus hidrologi ya kan? Ya. Kita lihat mulai dari hujan aja ya. Hujan yang jatuh, sebagian ada yang diuapkan kembali, sebagian ada yang dicegat oleh tumbuh-tumbuhan. Nah, sampai di permukaan tanah, ditahan di cekungan-cekungan. Terus ada yang meresap, ada yang mengalir di atas permukaan tanah. Ya. Nah, tadi dengan berubahnya ini, ya nih. Contoh nih ya, dengan berubahnya daerah hijau menjadi daerah padat ya, padat pemukiman. Nih. Ini tata ruangnya. Jadinya gini. Ya, tadinya aman damai, tentram ya, tiba-tiba jadi ada banjir dan genangan. Nah, ini ya pengaruh urbanisasi. Ini sebelum urbanisasi, kalau ada hujan, ya ada yang di evapotranspirasi, yang run off sedikit, yang meresap banyak, ya. Tapi setelah post urbanisasi, evapotranspirasinya sama, tapi yang run off, yang mengalir di atas permukaan tanah lebih besar, yang meresap lebih sedikit. Ya, kalau kalian ingat kan kuliah hidrologi ya. Masih ingat nggak kuliah hidrologi? Masih ya. Iya. Jadi ini ya dengan ditebanginnya daerah hijau berubah jadi kawasan pemukiman, perkantoran dan lain sebagainya ya. Jadi maksud ibu ini dari daerah resapan ya istilahnya ya. Ini daerah resapan berubah jadi daerah kedap air. Ya boleh ya. Jadi istilahnya ini daerah resapan airnya banyak. Kalau ini daerah kedap airnya yang banyak. Gitu ya. Nah ini ya. Ini di daerah pedesaan yang semi ya penduduknya agak banyak. Nah ini yang kota yang padat penduduknya ya. Hidrograf banjirnya gini. Ya. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat cerita hidrologi yang yang cerita ini gambar 3 hidrograf ini bedanya yang paling atas sama yang paling bawah aja. Apa? Coba yang satu apanya nih? Yang meningkat apanya? Yang meningkat? Yang meningkat apanya nih? Resapan airnya. Enggak nih, hidrograf ini. Volume banjirnya.
Ini nih, kalau hidrograf banjir ini yang paling puncaknya, debit Puncak air puncaknya meningkat, meningkat. ya, debit puncaknya meningkat, nih, ya, oke, satu, ya, waktu musim hujan jadi debit puncaknya meningkat. Terus yang kedua apa lagi? Ini puncak terjadinya banjir, tadinya di sini kan, dia Iya, jadi maju, jadi apa? Lebih singkat, ya, waktu terjadinya puncak banjir, jadi lebih singkat. singkat. Nah, kalian suka dengar kan banjir bandang kan? Iya, Tahu nggak banjir bandang itu apa? tiba-tiba muncul. Nah, tiba-tiba muncul. Jadi kita baru dengar, wah di sana ada hujan gitu ya. Hujannya di hulu gitu ya. Tetapi saking apa namanya tata guna lahannya udah kritis ya, udah buruk gitu ya, udah nggak ada yang nahan lagi hujan. Air hujan semua langsung masuk ke sungai ya, itu dalam waktu singkat itu udah sampai ke hilir ya, itu nih. Jadi waktu terjadinya puncak banjir menjadi lebih singkat ya, itu bahaya. Kalau besar ya, puncak banjirnya besar tapi masih lama gitu, masih nggak apa-apa. Karena apa? Eh, wah itu nanti mau ada banjir besar loh ya. Iya, tapi masih misalkan 12 jam lagi. Nah, masih sempat apa beres-beres ya kan, masih sempat evakuasi gitu kan. Tapi kalau banjir bandang udah nggak sempat evakuasi ya, mungkin baru ngomong setengah jam kemudian mungkin udah langsung ini ya, udah langsung banjirnya sampai ke titik situ ya. Nah, jadi ini dampak perubahan tata guna lahan ya, boleh nih terhadap hidrografi banjir ya, nih diingat-ingat nih ya. Satu, menaikkan debit puncak banjir ya, naik tadi dan mempercepat terjadinya puncak banjir. Ya, ini di musim hujan ya. Nah, waktu musim hujan dia berarti yang meresap sedikit kan? Ya, karena yang meresap sedikit berarti waktu musim kemarau aliran dasarnya berkurang. Ya, kita tahu aliran dasar itu adalah rembesan air tanah ya. Jadi waktu musim hujan yang menjadi limpasan permukaan semakin besar, tadi kan yang infiltrasi sedikit kan? Yang infiltrasi kemana? Isi air isi air tanah, ya kan? Nah, jadi waktu musim kemarau, waktu musim hujan, nabung air tanahnya sedikit. Nah, waktu musim kemarau, kekurangan, kekurangan air tanah, ya, rembesan air tanahnya berkurang, jadi aliran dasarnya berkurang. Ya, jadi kadang-kadang malah nggak ada rembesan air tanah, ya, sungainya benar-benar kering, bisa jadi, ya, di musim kemarau. Terus yang lainnya juga ini, meningkatkan erosi di hulu. Kenapa kok meningkatkan erosi di hulu? Ya itu tadi nggak ada pohonnya lagi ya. Jadi begitu hujan jatuh, dia langsung apa? Sampai di permukaan tanah dia akan menggerus tanah, ya kan? Tanah ya nggak ada yang nahan kan? Tanahnya misalkan cuma rumput itu kan kegerus ya. Udah hasil gerusannya dibawa ke hilir ya, sedimentasi di hilir ya. Nah, ini juga akan menurunkan kualitas air sungainya atau air saluran drainase ya. Ini. Jadi ini contohnya ya di titik-titik nih ya, makin ke hilir nih ya, periode satu nih, periode dua ini harusnya buku tuh ya, zat padat terlarut. Nah, terus solusinya gimana? Gitu ya, solusinya gimana? Nah, jadi kalau dulu ya eh, konsepnya drainase itu air hujan sebanyak-banyaknya ditampung di saluran drainase terus dialirkan ke hilir secepat mungkin. Ya, konsepnya dulu itu. Air hujan yang jatuh dari suatu kawasan ditampung ya di saluran drainase terus secepat mungkin dialirkan ke hilir. Nah, konsekuensinya yaitu tadi ya, dengan semakin padat atau daerah resapannya berkurang, ya, di sisi lain daerah kedap airnya bertambah, jadi yang meresap sedikit,
yang aliran permukaannya semakin besar, ya, yang masuk ke saluran drainase semakin besar, semua dibuang ke sungai, semua dibuang ke air. Ya, sungai itu kan semua muaranya semua ke laut, ya. Nah, jadi waktu musim hujan, banjir, genangan, waktu musim kemarau, kekeringan. Ya. Nah, terus solusinya gimana? Ya itu tadi, bilang nabung. Ya, nabungnya gimana? Ditahan, ditampung. Ya, jadi kalau ini banjir, nih ya, setelah urbanisasi, ya, nah, ini ditampung dulu nih yang ya, dulunya gini, dulunya merah. Terus sekarang setelah urbanisasi jadi biru nih, ya puncaknya. Nah ini puncak sebesar ini nih, ya sebesar ini nih. Nih. Nah ini kalau bisa nih banjir ini ditampung, ditahan atau ditampung, ya ditahan dulu atau ditampung. Ditahan tuh maksudnya apa? Biar enggak eh, kan kalau eh, ditahan terus nanti dialirkannya perlahan-lahan, jadi gantian. Semua ditahan dulu, ya kan? Jadi nggak seketika semuanya kan, nggak berseketika semuanya gitu ya. Jadi tahan dulu, terus nanti perlahan-lahan baru dirilis, dilepaskan, ya. Ditahan untuk ditampung, ya. Nah ini dengan cara apa gitu, ya kan? Nah ini tadi, ya. Jadi konsep lama itu mengusahakan agar air secepatnya dapat dialirkan ke bagian hilir dari daerah yang tergenang dan akhirnya dibuang ke sungai, waduk, dan laut ya. Jadi kalau dikatakan konsep lama itu jelek, ya enggak. Konsep lama dulu cocok ya, waktu masih belum banyak penduduknya, daerah resapan airnya masih banyak, ini cocok ya. Nah, sekarang konsep lama ini udah nggak cocok lagi ya untuk kondisi saat ini ya. Dia konsep baru ini kalau menurut SNI tahun 1990 ya, drainase di wilayah kota yang berfungsi mengendalikan kelebihan air permukaan ini tadi ya, kelebihan air permukaan dari hujan ya. Ini mengalirkan airnya ke badan air dan atau ke bangunan resapan buatan. Badan air itu misalkan danau, sungai. Nah, ini bangunan resapan buatan ini nih ya yang mau kita bahas di sini. Ya, jadi kalau konsep lama yang kita kenal saluran sistem drainase itu cuma saluran, gorong-gorong, bangunan terjun, talang, pompa air. Nah kalau sekarang dengan konsep baru ini ada eh, bangunan ekodrainase ya. Ya, jadi tujuannya ya supaya tidak terjadi genangan kan, jadi kesehatan lingkungannya meningkat ya. Pasti ya, karena nggak ada, kalau ada banjir genangan itu kan pasti timbul penyakit tuh, penyakit kulit, penyakit pernafasan, ya biasanya begitu. Nah, terus melindungi investasi yang telah ditanam, ya, ya pastilah kalau misalkan orang orang kawasan industri aja, nggak usah jauh-jauh kawasan industri, kalian aja kalau punya rumah gitu, mau apa kalian tinggal di kawasan banjir itu? Pasti kan iklannya kawasan bebas banjir, gitu kan? Ya, apalagi industri gitu ya, yang mereka investor-investor sudah menanamkan modal yang begitu besar, ya pasti maunya daerahnya aman ya dari genangan. Ya, nah terus yang terakhir ini melestarikan sumber daya air ya. Jadi dengan meresapkan air hujan sebanyak mungkin ke dalam tanah itu akan melestarikan sumber daya air. Ya. Nah ini tadi ya. Tadi yang Ibu bilang perbedaannya drainase perkotaan dan pengendalian banjir. Ya, jadi kalau drainase perkotaan mengendalikan kelebihan air permukaan pada daerah tertentu berasal dari hujan. Ya, jadi mengendalikan kelebihan air permukaan itu maksudnya ditampung di sistem drainase, gitu ya. Nah ini biasa menjadi tanggung jawab Pemda tingkat 1 dan tingkat 2. Nah kalau pengendalian banjir ini menanggulangi air yang meluap dari saluran atau sungai. Ya, jadi eh, ini biasanya pemerintah pusat ya atau Kementerian PUPR. Jadi dia usaha-usahanya bagaimana supaya sungai itu jangan meluap gitu. Kalau drainase perkotaan usaha gimana air hujan tuh masuk ke saluran.
cukup, air hujan bisa cukup masuk ke sistem drainase. Tapi kalau pengendalian banjir, usaha gimana supaya nih sungai-sungai jangan meluap gitu ya. Makanya biasanya kalau pengendalian banjir ini biasanya untuk sungai-sungai besar ya, sungai-sungai yang utama. Tapi kalau drainase perkotaan ini di kawasan perumahan, suatu kawasan yang kecil gitu ya, permukiman, perkantoran gitu ya. Ini rencana dulu ya. Sekarang udah terrealisir nih udah ada banjir Kanal Barat. Jadi eh, Jakarta ini sebagai ibu kota negara ya, ini kan harus aman ya dari daerah banjir dan genangan. Karena apa? Yang diinvestasikan itu kan banyak banget. Ada daerah perkantoran, ya kalau perkantorannya pemerintah pusat misalkan kebanjiran terus kan akan lumpuh ya. Kemudian perdagangan ya. Nah, padahal ada 13 sungai yang yang melalui kota Jakarta. Jadi waktu itu nih seorang ahli dari Belanda, dia mempunyai ide ya, itu sungai yang 13 itu di-cut ya, di-cut dimasukkan ke ini banjir Kanal Barat sama banjir Kanal Timur. Nah, nanti disisakan sedikit aja ya, karena gimana harus tetap ada aliran air ke hilirnya. Nah, nanti ini karena laut itu kan makin lama makin tinggi. Padahal di sini makin lama datarannya makin lama makin rendah, makin padat, land subsidence, laut makin lama tinggi. Nah, makanya udah disediakan waduk-waduk terus berikut pompa-pompanya ya. Tapi kalau kita lihat di sini ya land subsidence-nya itu sangat cepat banget, terus muka air lautnya juga cepet banget juga ya naiknya ya. Jadi nanti kalau kalian lihat di Waduk Pluit ya, itu dulu yang air dari Jakarta itu bisa mengalir secara gravitasi ya ke sungai, ke laut. Sekarang udah nggak bisa lagi, sekarang harus dipompa dan itu bisa 2 meter bedanya ya. Jadi luar biasa ya. Jadi emang kalau nggak ada penanganan situ, emang Jakarta di bagian utara itu bisa tenggelam gitu ya kalau ini. Ya, ini. Dulu juga sebenarnya mau ada waduk nih. Ya, ini juga ya di hulunya Jakarta. Ya, itu. Ya, jadi ekodrainase ya, konsep baru drainase perkotaan nih sekali lagi ya. Sebenarnya ada 2. Ya, jadi air hujan ditahan dulu terus ditahan dulu terus diresapkan ya, ditahan dulu diresap. Kalau dulu konsep lama air hujan secepatnya dialirkan ke hilir. Kalau sekarang enggak, ditahan dulu terus terus diresapkan. Jadi ada yang ditahan terus diresapkan ya. Oke. Coba kita lihat ininya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ibu mungkin saya boleh. Ntar ibu ini dulu ya, tampilkan lagi dulu. Mau nanya yang mana? Mau nanya, Tiara mau nanya? Iya Bu. Ya boleh. Tar ibu tampilkan dulu. Oke. Ya boleh. Gimana Tiara? Mau nanya apa? Kan tadi Ibu sedikit menyinggung soal kayak solusi buat drainase perkotaan gitu ya Bu. Kira-kira ada nggak Bu kayak solusi jangka panjang soal drainase buat solusi buat perkotaan gitu kan? Seperti yang kita tahu kalau Jakarta ataupun daerah-daerah lainnya terus berkembang gitu ya Bu. Kira-kira kayak ada solusi jangka panjangnya nggak Bu buat kayak mencegah buat banjir bandang atau kayak banjir terjadi gitu? Ya itu tadi sebenarnya ekodrainase. Jadi gini Tiara.
eh, sebenarnya penanganan banjir dan genangan itu di Indonesia ya, Ibu nggak ngomong di Jakarta ya, karena bukan hanya di Jakarta, semua kota-kota besar. Kalau kalian lihat Semarang, Surabaya, Bandung ya, kota-kota besar semua ya, itu sebenarnya apa? Harus satu solusinya terintegrasi. Paham nggak terintegrasi? Ya, terintegrasi itu banyak sekali yang terlibat institusi atau instansi yang terlibat tuh banyak. Contoh, misalkan Jakarta. Ya, dulu kalau Jakarta banjir, suka gini orang Jakarta. Ini sih di puncak apa namanya? Oh banyak apa pembangunan villa-villa. Jadi kita Jakarta kebanjiran, iya nggak? Pernah nggak dengar gitu? Iya, Bu. Nah, ya kan? Orang puncak marah, enak aja ya, emangnya penyebabnya kita aja. Sebenarnya nggak 100% benar, tapi nggak 100% juga salah. Ya, Ibu kasih contoh. Di Jakarta itu memang secara topografi, ya, dia itu di sebelah utara, paham ya? Sebelah utara bagi Jakarta Utara itu memang rendah. Secara topografi udah dikasih sama Allah tuh dulu gitu, rendah ya, rendah terus banyak cekungan-cekungan. Kalau kalian pernah dengar daerah-daerah yang namanya pakai rawa, rawa buaya, rawa pening, rawa mangun, rawa apa? Iya Tiara, Iya, Bu. itu kira-kira dulu rawa bukan? Hmm, Dinamain rawa, kira-kira rawa nggak zaman dulunya? tahu, Bu. Rawa kan? Ya kan, jadi rawa tuh banyak karena memang di sebelah utara itu secara topografi itu dia tuh udah datar, terus banyak cekungan-cekungan. Maksud ibu cekungan-cekungan tuh rawa, ya. Jadi memang udah dari zaman dulu, dari zaman Belanda di bagian utara itu kita bilang Batavia dulu itu emang udah banjir, gitu. Karena itu tadi ibu bilang dilalui oleh 13 sungai, ya. Gitu. Nah, makanya si Van Brink itu yang orang Belanda itu dia punya ide konsep ngekat apa si 13 sungai itu sebenarnya supaya nah itu yang dia tuh jangka panjang tuh. Cuma memang nah itulah pelaksanaannya. Kalau kalau Jakarta mau mau apa mau benar-benar itu banjir mahal banget ya. Yaitu kalau kayak kita lihat di Belanda tuh memang dia itu kan Belanda itu kan di bawah permukaan laut ya. Hampir negara semua di bawah permukaan laut kan. Iya. Tapi kok dia bisa begitu karena dia apa? Benteng-bentengnya, dam-damnya itu memang berlapis-lapis. Nah, itu mereka punya uang. Nah, Indonesia kalau mau mau itu juga kayak gini contoh. Saluran saluran drainasenya jadi Jakarta itu ya. Itu tuh harus gede-gede. Saya tuh nggak ngebayangin saluran drainasenya itu aduh, cili-cili itu loh ya. Ntar, Ibu kasih lihat ya. Nah ya, Ibu cari di mana ya? Ntar. Ibu dulu pernah nyimpen itu. Oh, ntar. Kalau lagi dicari nggak ada nih. Tar. Hmm. 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 Iya, Ibu kasih lihat nih. Nih, ini saluran drainase di Jepang kayak gini gedenya. Yang utamanya, Tiara. Itu orang segede gitu. Kebayang nggak? Iya, Bu. Lah kalau di Indonesia,
boro-boro ya mungkin ya, segede orang. Nih, lihat ini kayak gini nih, saluran drainasenya. Sampai kayak bangunan begitu ya. Ini nih saluran drainase nih di Jepang. Emang orang Jepang luar biasa. Ibu dulu kerja praktek sama orang Jepang. Orang Jepang tuh luar biasa perfectnya ya. Dia tuh membuat bangunan air. Dulu kan ibu di PLTA Cirata. Bangunan airnya itu kan nanti akan tenggelam, tertutup air. Tapi dia tetap buatnya tuh bagus banget. Ini nih coba, saluran drainase loh ini, saluran kotor nih kok dibangunnya kayak bagus begini ya. Satu bagus kan gede banget tuh. Lihat. Ya. Gitu loh Tiara. Jadi susah kita itu kalau emang uangnya harus banyak. Nah sekarang masalah gini juga kayak gini, yang membuat genangan tuh kadang-kadang juga apa? Kamu kan tahu tuh kan di dalam tanah itu kan pasti ada apa? Kabel listrik, kabel telepon, pipa air minum, ya kan? Iya benar. Nah, itu kadang-kadang juga buat mampet kan? Kalau untuk daerah-daerah yang baru-baru, ya kayak di Bintaro, di Serpong, itu emang udah kawasan-kawasan yang baru, mereka udah bagus. Apa namanya, membangun kawasannya, ya listrik udah nggak ada di atas lagi, semua di bawah, tapi semua udah tertata kayak di luar negeri gitu loh, ada boxnya, gitu, ya kan? Nah kalau di kita kan semrawut itu kadang-kadang membuat banjir kan, memperkecil kapasitas saluran kan, gitu, ya kan? Jadi jawabannya Ibu satu, memang dimensi bangunannya kurang. Satu, ya dari dimensi bangunan udah kurang. Tapi yang perlu juga itu tadi itu terintegrasi gitu loh antara instansi. Jadi kalau gini, misalkan kalau ngomongin pembabatan hutan di mana namanya di Puncak gitu ya, misalkan kan itu kan terkaitnya sama departemen kehutanan misalkan, ya kan, gimana nih solusinya kan gitu kan, ya kan. Terus dari itu kan kalau Jakarta harus juga sama Pemda Jawa Barat, ya kan gitu kan gitu. Iya. PUPR. Nah itu kan harus diomongin bareng-bareng solusinya. Nah kadang-kadang di Indonesia tuh susah ya, dari segi apa ya kita bilang organisasinya gitu loh ya, nggak punya raja, suka menganggap kayak raja-raja kecil gitu ya, jadi nggak mau gitu ini berkorban gitu misalkan ya ini, oh ya oke ini tanggung jawab siapa, ini siapa gitu kan gitu. Kalian ngebayangin gak tuh ya sungai apa ya, sungai yang melalui, suka malu aja ya begitu loh, sungai kita ada sungai yang melalui beberapa provinsi itu nggak ter solusinya tuh ya itu nggak mau ngalah gitu ya, nggak mau terintegrasi lah. Padahal di negara lain ada sungai yang melewati beberapa negara bisa fine aja tuh ya, bisa terini dengan baik gitu ya kan, kadang-kadang malu ya gitu. Mungkin gitu Tiara ya. Ibu, terima kasih Ibu. Ya. Gitu. Jadi memang satu, memang kita karena nggak ada uang gitu ya untuk bangunan-bangunan besarnya itu, perlu bangunan-bangunan yang besar-besar banget, itu kita perlu uang yang sangat banyak. Dan apakah itu prioritas, karena Ibu juga kaget, Ibu sempat ngintip-ngintip di PUPR berapa sih anggaran untuk drainase. Ternyata anggaran drainase itu nggak ada, adanya dia dimasukin di sanitasi jadi kecil gitu anggarannya. Terus dalam hati saya gimana banjir genangan mau terselesaikan kalau anggarannya aja kecil banget gitu, nggak dianggap prioritas. Paham Tiara? Paham. Ya. Yang lainnya? Ya. Ada? Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya.
Tadi saya dipanggil, HP saya mati Bu, mohon maaf Bu. Atma aja Bu. Oke. Yang lain? Izin Bu, dari Raihan Rahman juga Bu. Jam berapa? Tadi saya telat, saya tinggalin semuanya Bu, buat mabuk sholat tadi Bu. Oh, ya udah. Oke. Terus yang lainnya ada yang bertanya? Saya Bu, Oke, Aura. kalau misalkan anggaran itu dipakai untuk drainase sama sanitasi, memang harusnya lebih prioritas drainase ya Bu ya. Kalau sanitasi itu Ya sama sih, sama bareng. Sama semuanya sama juga. Apa namanya? Sama-sama. Inilah apa perlu ya? Ya drainase sih kalau menurut Ibu yang lebih ini ya, lebih sanitasi kan kayak sampah gitu ya. Kalau di sini kalau Ibu baca tuh itemnya tuh kayak sampah dan lain sebagainya gitu ya, pembuangan air cairan, limbah cair, limbah padat gitu ya. Ya drainase tuh harusnya ya itu ya gitu Aura. Ya pokoknya harusnya besar lah itu kalau memang kita mau ini ya anggarannya. Yang lainnya? Saya mau tanya Bu, Ya. tadi kan kayak akar permasalahannya itu terkait kayak apa tuh pertumbuhan penduduk kan Bu. Iya. Tapi apakah regulasinya sekarang itu kan misalkan ada program KB dan transmigrasi itu tuh masih belum cukup ya buat mengantisipasi kayak banjir yang akan datang di 5 sampai 10 tahun ke depan. Karena kan saya pernah baca berita ya Bu. Oh mungkin 10 tahun lagi Jakarta akan tenggelam seperti itu. Itu emang betul ya Bu? Ya. Masalahnya kalau tadi yang kamu lihat itu loh urbanisasi itu loh. Masalahnya nih urbanisasi, semua datang ke kota-kota besar, ya kan. Jadi apa namanya kalau KB kan kita ngomong KB ini secara menyeluruh ya. Tapi kalau KB tetap misalnya, tapi orang tetap senang datang ke kota besar. Nah itu. Sekarang kan harusnya bagaimana orang semua senang di daerahnya sendiri itu loh. Ya jangan ke kota-kota besar. Nah harusnya di desa-desa digalakkan kan pertanian. Sebenarnya Indonesia itu pertaniannya luar biasa loh. Ya itu tuh dulu kita terkenal dengan negara apa coba? Agraria atau? Agrikultur. Hah? Agrikultur nggak sih? Ya kan? Kita tuh tanah kita tuh subur apa aja bisa itu coba. Kalau misalkan semua apa namanya memang petani. Zaman dulu tuh saya masih ngalamin ya kalau orang petani nanam padi itu dia itu kalau habis panen itu bisa beli mobil, kaya lah itu loh. Berarti apa? Berlebih-lebih kan? Ya kan? Karena kepemilikannya besar ya, terus maksud itu juga dulu didukung ya swasembada pangan gitu ya. Jadi zaman dulu kan pupuknya dapat subsidi ya gitu. Nah kalau sekarang kepemilikan lahannya mungkin malah udah banyak petani yang udah nggak punya lahan, yang punya lahan orang-orang kota. Jadi mereka cuma penggarap, ya kan? Nah gitu. Jadi nggak punya ini, yaitu land reform ya namanya apa ya? Yaitu pemerintah yang bisa mengatur semuanya itu sih harusnya. Ya, gimana caranya petani jangan sampai menjual-jual ininya. Kalau dia merasa memang wah ini kayaknya apa namanya akan menghasilkan bagus kan mereka kan pasti mau ya. Nah, tapi ada juga gini cerita ya itu susah ya. Sekarang kayak gini, saya tanya waktu ke Ciujung, ke daerah irigasi Ciujung. Kalian belum ya? Kalian belum ikut irigasi ya? Ya. Nah, kita kan kalau nanam apa? Daerah irigasi itu kan biasanya polisinya dari pemerintah itu kalau curah hujan di daerah itu cukup tinggi, nanam padinya 2 kali, terus pas musim kemarau nanam palawija.
Kalau bisa tuh yang namanya lahan itu jangan dianggurin, tapi ditanam. Musim kemarau kan nggak bisa nanam padi ya, jadi nanam palawija. Itu tapi kan itu komoditas bagus gitu ya, bisa meningkatkan penghasilan para petani kan. Saya tanya sama orang di daerah irigasi Ciujung lah, Pak, kenapa kok saya lihat kok di sini kok kayaknya kok nganggur gitu ya musim kemarau. Iya, sekarang mereka tidak suka bertani. Sukanya apa coba? Tebak. Ke kota kerja. Ya, enggak. Dia di sana ngojek. Jadi ojek. Nah, itu kalian dampaknya tuh nggak hanya simple gitu aja ya. Satu, mereka sering ngojek. Ya, nggak mau karena di daerah irigasi Ciujung itu kan dekat juga. Di situ ada beberapa daerah industri lah gitu ya. Nah, mereka ojek, terus jadi buruh ya, buruh pabrik gitu kan, lebih senang gitu daripada petani. Nah, tapi yang ngojek ini, ibu ojek, dari segi itu satu dia udah nggak mau menjadi petani. Tapi dari segi kesehatan kalian bisa nggak? Bisa analisa nggak kira-kira dari segi kesehatan dengan dia berubah dari jadi petani jadi ojek itu apa? Biasanya kalau petani itu banyak gerak masih Bu. Iya, waktu petani dia banyak gerak, waktu jadi ojek dia diam-diam jadi apa? Sakit-sakitan. Itu serius, itu kan sebenarnya membebani pemerintah ya, iya kan? BPJS, ya kan? Nah, ibu tuh suka mikir sebenarnya pemerintah itu harusnya menggalakkan kepada rakyatnya sedemikian rupa aware sama kesehatannya supaya jangan banyak yang sakit gitu, ya kan? Kalau nggak banyak yang sakit kan, kalau penduduknya sehat kan, ya, pemerintahnya juga nggak dananya untuk BPJS kan bisa berkurang ya, ya kan? Itu kalau banyak yang sakit ya malah ke sana gitu ya. Jadi dilematisnya seperti itu ya. Ulil, Iya Ibu, paham. ada lagi Saya mau nanya Bu, ya? kalau misalnya nih kita bikin upaya pencegahan gitu Bu, kalau menurut Ibu itu Kalau kita kayak upaya pencegahan. Nah, kamu suaranya agak putus-putus nih Ibu. Tes Ya. Oke. Jadi kalau misalnya kita mau bikin upaya pencegahan gitu, kalau menurut Ibu, kita lebih efektif nih, kita meningkatkan kapasitas drainasenya, kayak yang tadi Ibu kasih gambar Jepang itu kan besar banget tuh Bu drainasenya. Atau kita mengendalikan tata guna lahan kita, jadi resapannya itu tetap terjaga. Yang mana Bu? Ya itu ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Kalau kayak reboisasi itu kan jangka panjang. Kita kan nggak bisa nanam pohon gitu misalkan ya, reboisasi 1 tahun 2 tahun pohonnya ya kan, pohonnya besar gitu kan nggak bisa kan? Itu biasanya jangka panjang ya kan. Jadi ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang ya. Iya nggak? Iya. Iya Stefania. Jadi itu ada pertanyaan tuh, ada yang jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Kalau reboisasi mungkin jangka panjang. Kalau yang jangka pendek ya mungkin ya itu tadi Ibu bilang ekodrainase, yang teknologi ekodrainase yang bisa kayak sekarang dilakukan paling cepat kayak sumur resapan. Itu sebenarnya kalau sumur tiap rumah aja. Kebayang nggak sih kalau tiap rumah ada sumur resapan? Nah, tapi ingat ya, sumur resapan itu orang tuh suka salah kaprah. Nggak bisa di mana aja dibangunnya. Kayak di Jakarta Utara, di Tanjung Priok, naruh sumur resapan ya salah. Ya, jadi sumur resapan tuh bagusnya sih di hulu gitu ya, di daerah yang masih hulu gitu. Karena dia kan sebagai kantong air kan. Ya kan? Tapi kalau kan gini, sumur resapan itu kan fungsinya meresapkan air, sumurnya ini meresapkan air untuk ngisi air tanah. Gitu kan? Iya. Jadi kan air tanahnya kurang kan? Nah, kalau kayak di Tanjung Priok air tanahnya udah tinggi itu, terus ngapain diisi lagi gitu? Misalkan gitu di utara lah, utara Jakarta. Jadi nggak cocok kalau naruh sumur resapan gitu. Jadi suka salah kaprah. Kan dulu kan ada kebijakan kalau bangun rumah harus ada sumur resapannya, ya nggak bisa di semua ini gitu. Ya.
Mm-mm. Hmm. Jadi ada jangka pendek, menengah, dan panjang. Dan itu kan harus dilihat. Ibu nggak bisa ngomong apa-apanya karena itu kan harus dilihat karakteristik daerahnya. Ya, ya kan harus dilihat, satu harus dilihat permasalahannya apa, terus karakteristik daerahnya apa, ya kan gitu kan, solusinya terus apa gitu, ya. Tapi itu ada jangka pendek, menengah, panjang. Tapi reboisasi itu salah satu yang jangka panjang, gitu. Oke. Terus ada lagi? Oke. Ya, oke. Kalau ini coba kita lanjut ya ke yang nomor 2 nih ya. Jadi, kita lihat tuh. Nih, ya. Ini ya, jadi review. Jadi ini sekarang udah lebih mengarah lagi ya. Kalian ya. Jadi pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk serta perkembangan wilayah ini mengakibatkan adanya perubahan tata guna lahan ya, dari lahan ini menjadi lahan terbangun ya. Kalau Ibu bilang jadi daerah tadi tuh berkurangnya daerah resapan air ya menjadi daerah kedap air. Nah, jadi daerah resapan airnya berkurang ya, dia beralih menjadi daerah kedap air. Konsekuensinya jadi dampaknya adanya peningkatan debit puncak banjir dan penurunan aliran dasar. Terus tadi apalagi coba, tadi ada berapa? Peningkatan debit puncak banjir, terus yang penting lagi apa tadi? Makin singkat apanya? Puncak banjir. Ya, makin singkat waktu terjadinya puncak banjir, ya kan? Terus penurunan aliran dasar ini dari rembesan air tanah. Terus tadi apa lagi? Erosi dan sedimentasi. Karena itu menurunkan kualitas air, ya kan? Jadi bukan banyak. Jadi sungainya banyak mengandung sedimen kan, ya kan? Oke, ya. Nah ini perubahan paradigma drainase. Ya, jadi kalau drainase konsep lama, kelebihan air secepatnya dialirkan ke saluran drainase, kemudian ke sungai, dan akhirnya ke laut, sehingga tidak menimbulkan genangan atau banjir. Ini yang dulu, yang lama, secepat-cepatnya. Ya. Nah, kalau drainase konsep baru, ya, upaya untuk mengelola air kelebihan, ya, dalam hal ini air hujan, ya, kita ngomongin air hujan, dengan menampung, meresapkan, dan mengalirkan ke sungai terdekat tanpa menambah beban pada sungai, serta senantiasa memelihara sistem tersebut sehingga berdaya guna secara berkelanjutan. Ya. Nah ini tadi Ibu bilang yang integratif, komprehensif itu ya. Pola pikir komprehensif di mana masalah banjir, genangan, dan kerusakan lingkungan dipandang permasalahan lintas sektoral. Tadi yang Ibu bilang lintas sektoral. Jadi bukan hanya misalnya PUPR aja nggak bisa, PUPR, Pemda, kehutanan, terus nanti banyak ya yang terlibat ya, ada pertaniannya juga gitu, ya kan? Ya, jadi banyak sekali. Ya. Nah, jadi kalau kita yang paradigma lama nih ya, skematiknya ya, nih kalau kita bilang hard engineering, kalau yang kanan soft engineering. Jadi hard engineering itu semua air hujan dimasukkan ke saluran. Kalau kalian lihat juga saluran, kalau dulu normalisasi salurannya dikasih apa? Dikasih pasangan, gitu kan? Dikasih pasangan biar airnya cepat ngalir, gitu ya kan? Pasangan, gitu ya. Ini hard engineering. Nah sekarang di Eropa di negara-negara maju itu udah nggak tren lagi. Kita dulu ngikutin mereka. Sekarang mereka udah balik lagi, nggak seperti itu ya. Tapi kalau bisa sungai itu didiamin aja gitu ya, jangan dikasih pasangan gitu ya, biar ekosistemnya di situ terpelihara, tetap seperti apa adanya gitu ya. Nah kita juga sekarang lagi mulai kesana juga, ikut-ikut kesana juga ya. Ya, jadi konsekuensinya nih ya, semua air hujan nih, ya kan masuk ke inletnya ini ya, nih asumsinya saluran drainase itu pipa udah semua terkumpul. Nah ini dibuang ke yang laut lah, ini banyak banget kan, atau ke sungai lah.
Besar sekali ya ini ya. Nah, kalau yang kanan, yang paradigma baru, kalau bisa itu tadi itu ditahan dulu ya, di badan-badan air ya. Terus kalau udah biar aja dia diresapkan di situ. Nah, nanti yang mengalir ke hilir itu udah tinggal sedikit ya, karena udah ditahan dulu, terus udah diresapkan gitu ya. Paham nggak nih gambar ini? Halo, halo, ini paham gambar ini? Paham, Bu? Ya. Paham, Bu. Ya. Ya. Nah, ini ya. Jadi konsep eco-drain itu upaya mengelola kelebihan air dengan cara meresapkan sebanyak-banyaknya air ke dalam tanah secara alamiah atau mengalirkan air ke sungai tanpa melalui kapasitas sungai sebelumnya. Ya. Jadi prinsipnya low impact development and zero delta runoff ya. Nah, ini juga ada prinsip zero delta runoff itu meminimalkan dampak pembangunan atau perubahan tata guna lahan terhadap jumlah aliran permukaan di suatu kawasan. Ya, jadi macam-macam sih ya. Jadi ada yang gini. Ini misalkan ada suatu daerah seperti gitu, seperti sekarang gitu ya. Ini daerah ini belum terbangun, tapi di situ aman-aman aja, nggak ada terjadi genangan, ya. Nah, terus daerah itu mau dibangun. Nah, kalau daerah itu dibangun kan potensi untuk debit banjirnya kan meningkat ya. Nah, tapi bagaimana caranya daerah itu dibangun, tapi debit banjirnya masih sama sebelum dibangun. Itu namanya zero delta runoff. Gitu ya. Nah, ini jadi gini ya, ini kalau yang tanpa manajemen yang garisnya jelas ya, tanpa manajemen. Terus yang ini, yang kedua ini yang udah ada pengurangan. Yang pertama existing dulu nih, yang existing ya kan, existingnya gini. Terus dengan ada perubahan tata guna lahan ya kan, jadi yang kedua nih, ya. Jadi terus dengan adanya pengurangan volume runoff, pengurangan di puncak jadi yang nomor 3 ya. Tuh, gitu ceritanya. Tadi ya, konsep eco-drain itu paling enggak mengurangi lah dampaknya ya. Nah, ini ya. Ini kalau dulu ya impervious tuh maksudnya tidak kedap, tidak meresapkan air, jadi kedap. Kalau ini semua bangunan-bangunan di sini adalah bangunan-bangunan yang meresapkan air ya. Ini kan kayak ini di atas gedung kan biasanya kan pakai plesteran ya kan. Terus ini lahan parkir pakai plesteran ya kan. Nah, terus ini dibuang ke saluran-saluran. Nah, kalau ini di atas gedung pakai rooftop garden. Jadi ada ada taman, ya kan? Terus nih pakai hijau-hijau gitu ya. Pakai hijau-hijau. Nih ada bioretensi ya, taman. Terus di sini sekelilingnya ada bioretensi. Terus ini pakai paving block, ya kan? Pakai paving block ya. Nah, ini menambah resapan air ya. Terus ini ada rainwater harvesting nih. Nih. Jadi air dari talang, dari gunung ditampung di tangki ini. Ya. Tangkinya ini ada yang di atas tanah, ada yang di dalam tanah. Ya. Gitu. Nah, jadi konsep eco-drain ini pengelolaan drainase yang tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi lingkungan dilakukan melalui pola detensi. Nah, ini pola detensi menampung air sementara. Misalnya dengan membuat kolam penampungan, kolam detensi, dia nampung ya. Terus pola retensi meresapkan. Antara lain membuat sumur resapan, saluran resapan, bidang resapan atau kolam resapan ya. Jadi kalau ini nampung aja, kalau ini yang retensi ini ada meresapkannya ya. Jadi kolam juga ada yang kolam tuh ada yang misalkan buat kolamnya di plester. Jadi dia hanya menampung aja. Tapi kolamnya kalau dasarnya nggak di plester, jadi kolamnya menampung dan meresapkan, ya. Nah, ini yang sebelah kiri apa coba nih? Tahu nggak gambar apa yang sebelah kiri nih?
kira-kira? Ah, ini sumur resapan. Ya. Kalau yang ini saluran resapan. Yang ini bidang resapan. Yang kiri ini makanan ini menggambarkan daerah yang sama. Ya, jadi gini, ini yang namanya bidang resapan. Jadi ini lapangan tenis, ini lapangan olahraga lah. Ada tenis, ada apa nih? Waktu nggak ada hujan, dia dipakai untuk kegiatan olahraga. Tapi begitu ada hujan, dia sengaja jadi ini wah kebanjiran. Ini emang sengaja air dialirkan ke situ, ya, air hujan dialirkan ke situ. Terus ini sebagai bidang resapan terus diresapkan ke dalam tanah, gitu ya. Jadi ini memang sengaja, bukannya wah itu jadi banjir ya, enggak, gitu. Paham ya ini ya? Paham. Ya, ini. Nah ini metode ekonomi. Jadi kalau di bangunan, kalau kita fokus di bangunan ada rainwater harvesting dan garden rooftop tadi tuh ya. Garden rooftop itu taman di atas gedung. Rainwater harvesting itu jadi dari talang dimasukin ke drum, tangki lah, masukin ke tangki. Tangkinya ada yang di atas muka tanah, ada yang tangkinya di dalam tanah, ya. Terus kalau area sekitar bangunan bisa sumur resapan, bisa biopori, bioretensi, bisa bidang resapan kayak tadi. Ya, nah kalau suatu kawasan biasanya metode ekodraina kolam konservasi tadi ya, kolam konservasi atau kolam retensi ya, atau kolam detensi ya ini. Nah ini contohnya nih, ini yang tadi di bangunan ya. Ini rainwater harvesting, pemanenan air hujan ya. Jadi ada yang di atas permukaan tanah, ada yang di dalam tanah. Kalau yang di dalam tanah berarti dipompa ya, dipompa ya ada. Jadi ini air hujan ya, air hujan ditampung di sini ya. Terus nanti biasanya ini dipakai untuk nyiram-nyiram kebun gitu. Jadi nggak untuk diminum, ditampungnya ini nyiram kebun, nyuci mobil ya, dan lain sebagainya. Jadi bukan untuk diminum gitu ya. Atau kalau enggak ini untuk MCK, bukan, jangan mandi ya, tapi untuk enggak bisa juga, MCK nggak bisa. Kalau mandi nanti ini ya. Jadi ini biasanya untuk kebun atau cuci mobil gitu ya. Nih, rainwater harvesting, teknologi memanen hujan, merupakan teknologi untuk menampung air hujan serta menggunakannya kembali untuk berbagai keperluan seperti mencuci mobil dan menyiram tanaman. Teknologi ini dapat menghemat pemakaian air dan mereduksi limpasan air permukaan akibat lahan permukiman. Jadi paling enggak ya, air hujannya ada yang ditampung sebagian di sini. Ya kan? Jadi yang dialirkan ke saluran drainase di depannya itu berkurang. Gitu ya. Jadi ditampung dulu. Ya, ditampung terus nanti kalau udah dipakai untuk nyuci mobil, nyiram tanaman ya. Nah, ini sisanya Ini biasanya ini dipakai nih sistem ini kalau untuk di pulau-pulau kecil ya. Pulau-pulau kecil yang susah air tanahnya payau gitu. Nah, mereka menampung air hujan. Air hujan ditampung terus nanti kalau mereka untuk keperluan MCK ya, mandi, cuci ini ya. Tapi biasanya ada teknologi lagi untuk biar airnya itu bisa untuk diminum dan lain sebagainya ya. Nah ini konsep garden rooftop atau atap hijau. Mengubah atap bangunan yang semula berupa genteng atau beton menjadi daerah resapan, daerah hijau. Jadi di atas beton itu ya dikasih ini ya, dikasih ada membran, ada water retention, ada ini, terus ada tanah, ada tanaman gitu ya. Nanti airnya jadi kan ditahan dulu oleh tanaman, oleh tanah, ya, terus masuk ke filter. Jadi yang melalui filter ini nanti terus membran ini nanti dialirkan ke talang itu udah bersih gitu ya. Ini mengurangi area kedap air, mengurangi runoff yang jatuh ke atap sebagai penampung sementara air hujan. Nah, ini untuk keindahan dan estetika bangunan, ya. Nah, ini sumur resapan, ya. Sumur resapan merupakan lubang galian kecil. Nih ya.
yang diisi kembali dengan agregat, biasanya dengan kerikil atau batuan. Nah, macam-macam ya, konstruksinya macam-macam. Nih ya. Tapi fungsinya sistem infiltrasi yang digunakan untuk pengendalian air permukaan dari atap. Jadi ini harus pakai dari atap dulu, atap ya. Jadi yang dimasukkan ke sumur resapan itu sebaiknya adalah air hujan yang dari atap, karena relatif lebih bersih, ya nggak tercemar. Jadi kalau bisa jangan memasukkan air hujan ke dalam tanah itu yang tercemar. Ya, ini ya septic tank masukkan. Nah, nanti ini kalau penuh kelebihan baru sisanya ngalir ke saluran drainase di depannya, ya. Nah, ini lubang resapan biopori. Ya. Lubang resapan biopori adalah salah satu teknologi resapan sederhana yang berupa lubang silindris dibuat secara vertikal ke dalam tanah untuk meresapkan air, bertujuan untuk mengatasi genangan air dan cara meningkatkan daya resapan air tanah. Ya, kalau ini meresapkan airnya lebih kecil daripada sumur resapan ya. Kalau sumur resapan bisa meresapkan air lebih banyak. Tapi dia ini punya kelebihan ya. Selain bisa meresapkan air, ini bisa membuat pupuk kompos di dalam lubangnya ini ya. Jadi ini lubang resapan biopori. Jadi dengan adanya memasukkan daun-daun gitu ya, sisa-sisa makanan ke dalam ini, jangan plastik ya, ini yang harus anorganik ini ya. Nah, organik ya, harus organik. Ini nanti akan terbentuk lubang-lubang biopori nih. Lubang-lubang biopori yang dibuat oleh mikroorganisme, binatang-binatang kecil-kecil gitu. Nah, ini nanti kalau air masuk ke sini dia akan meresap melalui ini ya gitu. Nah, ini nanti mikroorganisme ini yang membuat sampah daun-daunan ini menjadi kompos ya, jadi pupuk. Ya, jadi dia punya fungsi selain untuk meresapkan air ke dalam tanah juga untuk pembuatan kompos ya. Nah, ini bioretensi. Bioretensi ini jadi ini taman, tapi di sini ya di bawahnya taman ini ada kerikil, ada filter, ada membran ya. Ini dia emang sengaja di sini ya, kayaknya kok ada genangan gitu ya, mas sengaja ditampung di sini terus nanti diresapkan secara perlahan-lahan ya di bawahnya taman ini ya. Jadi bioretensi adalah area timbunan di bawah permukaan tumbuhan yang bersifat meloloskan air dan merupakan sebuah drainase yang mendorong aliran terinfiltrasi juga sebagai penyaringan kualitas air dan juga menghindari adanya tambahan luas dan tinggi genangan. Ya, jadi juga ini disaring. Ya, ini. Ketika kapasitas rongga pori dari media tanah dicapai, aliran air hujan mulai mengenang di permukaan tanah. Ya. Oke, ya, jadi gini, jadi itu. Nah, ini juga nih bioretensi, ya. Nih, waktu kering ini, nah waktu hujan nih ada yang masuk nih ke sini. Ya tadi ya ke drainasenya itu ke bawah sini. Nah ini bangunan ini perkerasan, ini bidang resapan, nih kan, ini saluran resapan. Ini paving block ya, perkerasan resapan, ya, ini paving block. Ini bidang resapan kayak tadi yang untuk olahraga itu, ya. Nah ini saluran resapan, ya, saluran resapan. Ada yang dikasih batu-batu ini, jadi bawahnya nggak diplester ya, tapi tanah ya. Ini juga ini tanah, kita lihat ya, tanah. Kalau ini kiri kanannya dikasih pasangan, kalau ini kiri kanannya tetap dari tanah ya, tanahnya kayaknya mengandung pasir nih ya. Nah ini saluran resapan ya, ini juga saluran resapan dari rumput nih ya, saluran dari rumput ya. Ini eco drain, ini semua eco drain ya, ini metode eco drain nih semuanya ya. Ini paving block ya, paving block merupakan lapisan perkerasan jalan yang masih bisa meresapkan air hujan ke dalam tanah ya. Banyak sekarang yang dibuat paving block yang bisa meresapkan air gitu ya. Nah ini tadi yang bidang resapan yang Ibu cerita itu lapangan olahraga, ini lapangan sepak bola ya. Waktu nggak hujan gini, tapi waktu hujan biarin aja. Ada genangan nggak apa-apa ya, memang sengaja airnya di aliran ke situ nanti meresap. Ya, nah terus nih kolam ya, tadi ada kolam konservasi ya di sungai. Terus ini dibuat kolam di pinggirnya sungai, jadi kalau waktu masih hujan ya dimasukin sini sungainya, air sungainya, sementara biar mengurangi debit sungai ya. Terus nanti kalau sungainya udah mereda
baru dibuang lagi air dari kolam dibuang lagi ke sungai, ya gitu. Ini juga sungainya dilebarkan, prinsipnya sama sama tadi. Nah, kalau ini macam-macam apa tadi ada bioretensi, ada paving block, ada rooftop garden, ya. Nah, ini di Korea nih, ya. Lagi musim kalau lagi nggak hujan gini nih. Ini untuk rekreasinya orang-orang. Jadi gini, ini sekitarnya kantor-kantoran kalau mereka lunch gitu, makan siang, duduk-duduk di sini, istirahat, duduk-duduk di sini gitu ya. Tapi kalau nih malam begini, malam begini ya, ini malam begini. Tadi terus. Tapi nanti kalau banjir, kalau banjirnya besar ya terendam ini, ya terendam ini, nggak apa-apa, ya dibuat begitu emang. Ya jadi fungsinya begitu, ya. Nah tadi siapa tuh tadi? Tiara ya tadi ya? Tiara apa Stefania yang nyanyi? Ya ini salah satu bisa juga dulu sempat sih Ibu di Pasar Baru itu loh, saluran Gunung Sahari itu ada tuh bagian yang udah dibuat seperti ini ya? Kalau Ada, jadi rekreasi. Iya kan? Jadi rekreasi kan? Ya ini dari ini idenya, gitu ya. Ya jadi kita juga drainasenya harus berbasis masyarakat. Jadi maksudnya kita melibatkan masyarakat ya, karena mereka yang harusnya memelihara. Jadi jangan semua pemerintah berat, ya pemerintah juga. Tapi mereka ada swadaya gitu ya. Mereka harus memelihara juga sehari-harinya gitu ya. Nah ini penempatan dan pelibatan. Tapi gimana mereka mau itu? Nah pada saat pembangunan sistem drainase mereka harusnya dilibatkan. Jadi mereka merasa bahwa itu mereka memiliki ya. Penempatan dan pelibatan masyarakat sebagai pelaku, pengambil keputusan dan penanggung jawab dalam penanganan drainase, mulai dari identifikasi, perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan pengawasan kegiatan yang dilakukan, termasuk operasi dan pemeliharaan sistem pasca konstruksi. Ya, jadi masyarakat harus dilibatkan terus ya, kan? Keterlibatan masyarakat diarahkan untuk penanganan sistem drainase lokal. Jadi yang drainase lokal aja, kalau utama nggak usah, karena itu memang itu pemerintah ya, tanggung jawab pemerintah ya. Jadi suatu sistem saluran awal yang melayani suatu kawasan tertentu seperti kompleks pemukiman, areal pasar, perkantoran, area industri dan komersial yang luasan maksimalnya 10 hektar gitu ya. Nah ini anunya ya nih, gitu ya. Nah, ya mungkin itu tadi ininya EcoDrain ya. Oh, udah jam segini ya, udah 14:10. Ibu mau tanya, kalian itu sebenarnya habis kuliah drainase ada kuliah lain nggak? Nggak ada, Bu, kosong. Semua nggak ada, kosong? Kosong, Bu. Kosong ya. Nah, maksud Ibu, kan kalau di jadwal kan mulainya 12:30 ya? Iya. Kita mulainya jam 1 tapi nanti mundur gitu ya, karena Ibu paginya tuh jam 10 sampai 12:30 tuh Ibu ngajar hidrolika, McFloat, ya kan? Nah kalau Ibu langsung ngajar kalian, Ibu nggak sempet sholat, Ibu nggak sempet istirahat, nggak sempet sholat, nggak sempat makan, gitu ya. Jadi Ibu nanti kalau kita udah ini, kita mulainya jam 1 ya, gitu ya. Boleh, Bu? Baik, Ibu. Boleh. Nah, ya, tapi nanti bilang sama dosen-dosen lain kalau ada yang mau pakai jam itu, bilang bahwa dari jam 1 sampai jam 3 udah ada kuliahnya Bu Sih, gitu. Jadi nggak bisa. Jadi kalau mau setelah jam 3 gitu. Gitu ya. Oke, Bu. Ya jadi bilang kan kadang-kadang suka ada dosen yang ini karena kosong terus dia make gitu ya. Nah nanti bilang paling nggak sampai jam 3 ada kuliahnya Bu Sih gitu. Gitu ya. Oke, ya udah semuanya ya, selamat sore.